taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah itu sudah maha ghafur, ampunannya lebih luas daripada dosa manusia. Cuman kan yang namanya orang, kembali lagi tadi, nafsunya itu, maka kita harus berusaha menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah. Sebab orang yang baik itu wasanazidul muhsinin, kata Allah, akan kami tambahkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Akan kami tambah. Apa yang Allah tambahkan? Di sini wasanazidul muhsinin ay nazidu min ahsani ihsana. Kami tambahkan dari sesuatu yang lebih baik, kebaikan yang lebih baik lagi. Ada juga bithawabil azim, dengan balasan yang azim, yang besar, wal ajrul jazil, dan pahala yang berlipat-lipat. Itu namanya al-muhsin tadi ya, sanazidul muhsin, akan kami tambah. Kalau orang itu berbuat baik lewat bersyukur, maka Allah akan menambah apa? Nikmatnya. Gitu. Kalau orang itu berbuat baik lewat apa? Misalnya lewat ibadah, maka Allah akan lipat gandakan nilai ibadahnya. Itu tergantung bentuk berbuat baiknya apa. Yang jelas Allah akan menambahkan kepada siapapun di antara hambanya yang muhsinin. Yang ditambahkan oleh Allah tadi, kalau ibadah berarti pahalanya, ya kalau syukur berarti nikmatnya, kan begitu ya. Kalau iman, kalau apa? Kalau keimanan, zadat imanakum. Kalau keimanan, Iman. misalnya orang itu semakin beriman kepada Allah, maka akan semakin oleh Allah diberikan ketenangan hatinya. Maka ada ayat walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, rasa tenang, tentrem, ayem, adem, ya, fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Ya gitu, makanya orang semakin beriman maka semakin Allah tambah rasa sakinahnya, ketenangannya, bawaannya tenang saja. Orang lain pada pusing, dia tenang aja. Sehingga orang lain mengatakan iki wong dabdak tenan, wong lain mumet kok iki orang mumet. Ya, artinya ya mumet. Orang umum menilainya gitu, dabdak tenan iki wong. Itu kan wong liya wae do mumet kok ngaji kok iki malah isi wae ngaji. Ben kapok. Justru malah apa? Ya, justru malah bati mumet kita itu justru diganti oleh Allah dengan wasanazidul muhsinin. Mumet tapi kan ento balasan sih. Ape. Kira-kira milih wis mumet ora ento balasan. Iya. Wes mumetin. Ento mumetin tuh balasannya. Jadi kan kita pusing-pusing sedikit tapi nazid, kata Allah, kami tambah. Ditambah apanya? Nek sinau ya tambah ilmune. Kan gitu ya. Nah iman ya tambah sakinahnya. Kan gitu. Nek takwa apa? Kalau takwa berarti kalau orang bertakwa ya tambah apa? Tambah ajrun, pahalanya. Ya pokoknya semua akan kami tambah, kan? Yang penting syaratnya kepada siapa? Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kira-kira bentuk berbuat baik itu kalau orang tua apa? Kalau orang tua kepada anak bentuk berbuat baik. Besarkan dong. Ayo kita kan jadi orang tua. Kasih sayang. Kok tiba-tiba jadi lari? Membesarkan. Saking akeh amal kebaikan kan itu ya. Iya. Jadi muhsinnya orang tua kepada anak ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kan begitu toh. Dari mulai apa kalau ibu terutama, maka kenapa Rasulullah ketika ditanya siapa yang harus kami lebih utamakan menghormat orang tua kami, ummuka sinten malih ya Rasul, ummuka sinten malih ya Rasul, ummuka, kan begitu. Lah sinten malih, lah baru setelah 3 kali abuka. Berarti kan Rasulullah menjelaskan seperti itu melihat betapa luar biasanya seorang ibu misalnya begitu gitu. Itu kan ladang
hasanahnya seorang ibu. Makanya kalau ada ibu kok ya, kemudian kan kalau bahasa umumnya kan anak durhaka kepada orang tua, padahal tidak sedikit orang tua juga yang durhaka kepada anaknya gitu. Cuman bahasanya sudah kadung anak durhaka kepada orang tua. Orang tua durhaka sama anak ada, yuk banyak, ya kan? Banyak yang menyia-nyiakan anaknya, yang tidak memperhatikan anaknya, tidak menafkahi anaknya, tidak menyekolahkan anaknya, tidak memerintahkan anaknya untuk mengajarkan agama anaknya, kan gitu ya, atau memerintahkan anaknya untuk ngaji, ya, misalnya. Itu berarti termasuk orang tua yang durhaka sama anak. Artinya dia tidak bertanggung jawab, padahal pasti akan diminta bertanggung jawab. Makanya jadi orang tua ada nilai-nilai hasanah. Jadi anak apalagi? Ya. Apa bentuk berbuat baik anak kepada orang tua? Birrul walidain, jadi dia berbakti berbuat baik kepada kedua orang. Bahkan itu kalau dalam hadis urutannya adalah ya, sesudah, kalau dalam satu hadis itu dikatakan ada 3 amal yang paling dicintai Allah. 1, sholat pada waktunya. Terus siapa lagi ya Rasul? Jawaban kedua kata Nabi, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus napa malih ya Rasul? Dijawab yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu 3 amal yang paling dicintai Allah. 1, sholat tepat waktu. Nah, kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, yang ketiga adalah berjihad di jalan. Nah, ini semua kan ladang amal kita, atau itu sudah dimukakan sama Rasulullah, dijelaskan tadi. Bahkan ketika seseorang itu minta izin untuk berjihad, Nabi pun sampai bertanya lagi. Kan ada seseorang datang kepada Nabi, ya Rasul, izinkan saya ikut berjuang, berjihad. Apa yang ditanyakan Rasul? Tidak langsung yo ayo arep melu, tidak begitu. Tapi kemudian ditanya lagi, apakah Anda masih punya orang tua? Oh masih, dua-duanya alhamdulillah ya Rasul, bapak ibu saya masih ada. Apa yang dikatakan Rasul? Berjihadlah kamu kepada orang tua. Berarti birrul walidain itu punya kedudukan justru malah lebih daripada jihad. Iya kan? Wong tadi niatnya minta izin mau ikut berjihad kok, malah suruh jihad kepada kedua orang tua. Berarti birrul walidain itu punya kedudukan yang luar biasa. Itu namanya berbuat baik kepada kedua orang. Masih ada, apalagi sudah tidak ada. Tetap. Lah aku harus birrul walidain piye kabeh wis ora ono kok. Lho, birrul walidain itu tidak terikat dengan batas dunia saja. Walaupun sudah di balik papan orang tua kita, ya kita ya tetap harus birrul walidain. Apa coba bentuk birrul walidain yang paling baik kata Nabi? Kembali ke hadis lagi. Bentuk birrul walidain seseorang anak kepada orang tua yang sudah tidak ada atau sudah meninggal. 1, jaga silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua. Itu kan bentuk yang paling bagus. Jadi suruh, kata Nabi, suruh. Jadi kebaikan yang paling tinggi kepada orang tua yang sudah tidak ada itu apa? Harus menjalin silaturahmi kepada teman-temannya. Berarti selama orang tuanya masih ada, teman-temannya itu wah berbakti banget itu. Dia masih tetap mau berhubungan dengan teman-temannya, orang tuanya itu, entah bapaknya, entah ibunya, masih tetap mau berkomunikasi, bersilaturahmi dengan teman-temannya pengajian ibunya, teman-temannya pengajian bapaknya. Wah itu top, itu berarti berbakti kepada orang tua. Tidak kemudian putus-putus, ya kan, orang tuanya nggak ada ya sudah. Itu jangan. Justru birrul walidain kepada yang sudah tidak ada, itu 1 itu. Yang kedua tentu dengan selalu banyak mendoakannya, ya kan, mendoakan orang tua kita.
Ada lagi dalam hadis lain, seorang anak yang putus doanya kepada orang tua, maka Allah pun akan memutus rizkinya kepada anak itu selama hidup. Bukan berarti diputus rizkinya terus orang somangan atau tiba-tiba orang duwe opo-opo. Nah, banyak orang yang durhaka sama orang tua malah semakin payah ya. Tapi hadis itu maknanya apa? Diputus berkahnya. Dulu waktu berbuat baik kepada orang tuanya berkah terus, tapi begitu tidak mau berdoa lagi sama orang tua, langsung putus rezeki itu dari keberkahan. Dikasih tapi tidak dengan keberkahan. Wah ya percuma kok. Punya uang 5 miliar tapi nggak barokah, ya percuma. Mendingan 5 miliar barokah. Ya, jadi kalau bicara berkah itu apapun mesti punya nilai lebih, nilai tambah. Mula berkah itu adalah tambahan. Kalau bahasa makanan berkat itu tambahan sing digowo. Ning ngene wis wareg mulih isi gowo. Berkat itu. Jadi ziyadatul khair bahasa agamanya. Tambah-tambahnya kebaikan itu makna berkah. Al khairul wafir. Jadi kebaikan yang semakin bertambah itu berarti berkah. Apapun ya. Kalau umur kita berkah berarti bukan umurnya yang nambah dari 60 jadi 70. Walaupun tetap 60 tapi amalnya bisa melebihi yang 150 tahun usia gitu. Itu namanya berkah. 30 tahun sih usianya dia meninggal tapi meninggalkan amal yang 90 tahun. Orang 100 tahun saja nggak segitu amal. Berarti itu bisa. Karena apa? Selama dia balik sampai 30 tahun sebelum wafat, dia selalu meraih pahala umroh haji setiap hari. Waduh, berarti itu gondol pahala luar biasa. Bendino iso ento pahala seperti Siap orang yang Lailatul Qadar. gitu. Wah. Wah, pokoknya berarti kualitasnya luar biasa. 35 tahun tapi berkah. Tapi nek orang berkah berarti walaupun 150 tahun atau dulu misalnya 350 tahun atau 900 tahun dulu kan gitu ya umat dulu. Tapi tidak barokah ya, walaupun 100 tahun ya nggak barokah ya malah nambah tanah siksaan Allah, nambah lebih berat lagi siksa Allah. Makanya dalam Al-Quran nanti ada ayat. Kenapa mereka itu sepertinya dibiarkan sama Allah? Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami tangguhkan mereka agar semuanya mereka bertambah dosa. Berarti kan semakin kesana semakin tambah dosa. Waduh, gak ngeri atau kalau begitu. Dibiarkan semakin bertambah dosa, bukan malah semakin bertambah amal. Nauzubillah min. Nah, kayak gitu kan lebih baik tidak usah panjang-panjang ke umur itu. Kan gitu ya. Daripada seperti tadi itu diulur-ulur, dipanjang-panjang sama Allah umurnya tapi malah nambah-nambah dosanya. Mendingan ya serasa dawa-dawa umur itu. Ya kan? Tapi oleh Allah diberkahi. Makanya umurnya mungkin hanya 50 tahun tapi berkahnya sama seperti yang hidup 100 tahun. Tinggal jenengan mau milih yang mana. Umurnya panjang tapi orang barokah, umurnya pendek tapi barokah. Panjang barokah. Iya. Ini jawabannya. Iya mesti yang ngono. Panjang barokah. Suruh pilih. Tapi pilihannya bukan pilihan yang saya tawarkan, tapi gawe jawabannya sendiri. Iya. Nggak apa-apa, bukan ujian kok. Tapi kalau ujian berarti orang lulus itu. Kenapa? Lalu suruh milih apa be? Malah gawe cek dewe. Aku pengen dowo tur berkah. Iya kan? Ya, tapi nggak apa-apa, itu memang dalam hadis juga. Sebaik-baik manusia mantola umruhu, beri umur panjang, wahasuna amaluhu, ning amale yo ape kan gitu. Panjang umurnya, amalnya juga sip lah, itu yang sebagus-bagus. Tapi dua umurnya tapi amalnya amalnya jelek jahat, wah
Jangankan malaikat manungsa wis ngutuk gitu ya, melaknat itu kan. Wis koyo dilare koyo umure koyo dawa ngono kan gitu. Itu berarti sudah bahasa nyipatane to. Dilare koyo umure kok dawa padahal masyaallah wong iki sadar karo koyo mati ngono lho. Ya enggak bisa begitu. Ya. Kenapa lah tadi liyazdadu isma supaya bertambah-tambah dosanya naudzubillah min dzalik. Kalau kita kan harapannya supaya bertambah-tambah amalnya kalau kita kan begitu. Jangan bertambah dosa. Nah, bicara umur lah Pak Dian sendiri jaluk piro lah, aku sih ora dawa-dawa lah. 1 kilo ya cukup. Dari 1 kilo jadi lebih susah loh 1 repoti secara rapi sih. repoti sing waras makanya pokoknya sing penting itu berkah. Kalau Rasulullah ya 33 ya berarti ya karena kita umatnya ya pokoknya minimal seperti Rasulullah gitu kan, umurnya segitu tapi maksimalnya ya lebih. Makanya kalau lebih alhamdulillah berarti dapat bonus kan gitu. Usia di atas 63 berarti dapat bonus ya kan. Kalau pas berarti alhamdulillah pas, cuman tinggal berkualitas atau tidak kan begitu. Jangan gini, alhamdulillah gitu kan, bapakku usianya pas seperti Rasulullah, iya angkanya, tapi nilainya seperti apa kan kita wallahu a'lam. Makanya yang terpenting kalau kita berdoa ya tadi, ya Allah anugerahkan kepada kami ilmu yang berkah, manfaat, umur pun ya gitu, umur yang panjang berkah kan gitu ya. Pokoknya ada kata mubarokan, pokoknya harus disertakan kalau doa itu supaya diberkahi ya kan. Mubarokan, diskon halalan thayyiban mubarokan ya, diberkahi maksud. Kemudian nah itu yang nikmat berikutnya tadi sudah diberikan oleh Allah kepada mereka ketika mereka itu kalau mau bertaubat, kami ampuni kesalahan. Jadi fabadala alladziina dzalamu qaulan. Kemudian orang-orang zalim menggantikan perkataan selain yang dikatakan kepada mereka. Nah ini merubah firman Allah, merubah ciri-ciri Nabi Muhammad, merubah kebenaran itu sudah bahasa biasa yang dilakukan oleh mereka dulu itu seperti ini. Makanya kalau umat dulu kan begitu ada pelanggaran-pelanggaran, diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali pasti dihabiskan sama Allah, dihukum sama Allah. Makanya orang-orang yang merubah firman Allah tidak sesuai dengan yang dikatakan, kemudian kami turunkan atas orang-orang zalim itu rizal berupa siksaan hukuman dari Allah minas sama yang tiba-tiba muncul dari langit. Di dalam keterangannya ya, yang tiba-tiba datang dari langit itu seperti wabah. Kita nggak ngerti loh, tiba-tiba ada gitu ya kan. Atau misalnya kalau bahasa angin itu kayak puting beliung, tiba-tiba langsung set, wah itu semua kan macam-macam. Tapi di ayat ini dulu seperti melandanya wabah ya saat ini kan, seperti saat ini tuh berarti angin merah. Makanya kalau kita melihat kenapa pandemi ini melanda kehidupan manusia ya, karena mungkin kebanyakan manusia sudah terlalu banyak yang zalimnya kepada Allah. Makanya ya disebarlah gitu kan sama Allah hakikatnya kan gitu ya, walaupun katanya dohirnya ada yang membuat, ada yang lain, ya itu urusan manusia. Tapi dari hakikatnya bahwa ya Allah menghendaki seperti ini ya tadi untuk mengingatkan kita manusia. Mungkin terlalu banyak manusia di muka bumi ini yang zalim. Karena bagi Allah menghilangkan kan gampang toh, dari dulu juga kun fayakun selesai. Tapi kenapa udah 2 tahun lebih nih malah sekarang katanya sudah ada lagi yang Omikron. Di Jakarta ini sudah lumayan parah. Jawa Tengah alhamdulillah nggak ada kabar, mudah-mudahan nggak ada ya. Jawa Timur sudah ada gara-gara berlibur di Bali katanya dan tidak ada gejala apapun. Begitu diperiksa malah kena yaitu virus yang baru itu kan. Waduh, karena katanya ini menyebarnya lebih dahsyat kalau tidak hati-hati. Tapi lah nggak usah takut, dari kemarin kita sudah terbiasa. Yang penting kita tetap menjaga apa yang sudah kita lakukan selama ini kan gitu. Menjaga itu maksudnya ya tetap protokol kesehatan, ya tetap ya kita seperti biasa sudah terlatih. Ya kan 2 tahun lebih itu sudah biasa kita
Ya kan, ini awal-awal kan nganggo nenek kiwa. Iya, saya kira kadang-kadang sumpek, tapi kan udah lumayan terbiasa ya. 2 tahun, apalagi kalau 5 tahun udah biasa lagi kan gitu kan. Tapi jangan 5 tahun udah kesuwen. 2 tahun aja sudah terbiasa kita mungkin. Ya kan gitu. Jadi maksudnya sudah terbiasa semua gitu. Aku Insyaallah, 23 tahun lo kan, nganggung ini. apa namanya, semakin bisa. Tapi ini dari pabrik. Walaupun Jebol lah. ada kelebihannya di virus yang baru, tapi juga banyak kekurangannya kan. Misalnya kelebihannya katanya menyebarnya tuh lebih dahsyat daripada yang kemarin-kemarin. Tapi juga cepat redanya gitu. Berarti kan itu kabar gembiranya di situ toh. Tapi jangan kemudian juga kita ya pasrah bongkoan juga ya jangan. Misalnya terserah Allah ya jangan juga. Gitu kan ya, kita punya ikhtiar ya, kita punya berusaha ya. Berikhtiar dengan doa dan juga dengan aksi kita, action kita, perilaku. Yang terakhir, wa idistasqa Musa dari qaumi fakun adrib bi asokal hajar. Nah, ini nikmat berikutnya yang terakhir di halaman ini. Setelah mereka dapat manna salwa, sudah gak kepanasan. Ternyata habis makan biasanya kan haus lah. Mau nggak makan aja haus rasanya. Baru ngomongin. Kanyang dong. Ya, kemudian apalagi ini baru kepanasan gitu ya. Baru makan gitu kan, haus. Akhirnya apa? Musa, ini kita itu kehausan. Nggak ada sumur, nggak ada air, piye iki. Ya sudah. Tunggu. Hanya Nabi Musa berdoa, ya Allah, di umatku Israel kok kepada kehausan. Akhirnya apa kata Allah? Fakulna, kami berkata, ya udah. Dulu depanmu kan ada batu toh. Nah, udah, tongkatku pukulkan wis. Beres. Akhirnya apa? Cukup dengan tongkatnya itu. Bismillah, tongkat pukulkan di batu itu, akhirnya fang fajarat isnata asyara. Kebetulan dalam sejarahnya waktu itu ada 12 kafilah. Kalau bahasa kafilah ya, kelompok gitu ya. Kafilah. Ada 12 kelompok Bani Israel ketika itu yang bersama-sama Nabi itu. Jadi kelompok itu mungkin dari suku-suku itu kalau bahasa. 12. Lah yang memancar itu yuk 12 sesuai dengan kelompok itu, dan Allah itu maha adil. Coba kalau misalnya cuma 5 Rebutan. apalagi cuma 1, mungkin badan-badanan yang terjadi ya. Tapi Allah itu maha mengatur. Tidak lain pukul muncrat 12. Dan semuanya tidak rebutan karena apa? Kullu unasim masyrabahum. Sungguh mengetahui tiap-tiap manusia tempat minumnya. Si 12 akhirnya apa? Ini bani ini bani ini, ini bani ini, bani ini, bani ini. Udah 12 ya. Beres. Akhirnya apa? Semua tercukup. Kulu washrabu min rizqillah. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum dari rezeki Allah. Ya kan? Silahkan kalian makan. Oh sudah ya. Minum sudah juga, saya yang belum. Makan belum. Ada larangan wala ta'tau fil ardi mufsidin. Janganlah kalian berkeliaran. Janganlah kalian berjalan berkeliaran di muka bumi ini tapi mufsid. Tujuannya hanya gawe rusak. Tidak boleh. Jadi kalau di sini ada mufsid itu menunjukkan keterangan dalam keadaan. Mufsid itu ya. Jadi jangan kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan menjadi orang yang membuat kerusakan. Jadi secara khusus mufsid itu ya mentaksis mengkhususkan bahwa bukan nggak boleh kita jalan-jalan itu, rihlah itu bukan nggak boleh, mau ke Jogja, mau ke Jakarta, mau ke silakan. Tapi kalau tujuannya mufsid itu langkahnya saja sudah salah gitu, sudah dosa. Tapi kalau langkahnya mau kemana? Mau ke Surabaya, acara apa? Silaturahmi, ya di haulnya Mbah Asrori misalnya. Wah itu tidak apa-apa. Wah aku orang mangkat yo, lah ta'fau fil ardi kok. Jangan jalan-jalan di muka bumi. Loh, mufsid itu. Taksisnya adalah pengkhususannya kalau jalan itu untuk bikin rusak. Tapi kalau jalan itu untuk silaturahmi, untuk ziarah, untuk talabil ilmi, untuk mendatangkan amal-amal kebaikan, ya tidak apa-apa, nggak ada.
Malah justru diperintahkan kita itu di ayat lain, qul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana gitu kan akibat dari perbuatan orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang merusak. Akhirnya kan kita bisa lihat kan ayat-ayat Allah itu ternyata gara-gara orang itu berbuat semena-mena, berbuat sakar PDW, akhirnya tuh jadi banjir bandang. Nah kan itu karena mungkin hutan digunduli misalnya, tuh ternyata jadi banjir karena salurannya tersumbat, lawang buang sakar PDW misalnya begitu. Itu kan suruh kita lihat, kalau nggak lihat itu kita nggak tahu. Makanya yang dilarang itu kalau kita keluar melangkahkan kaki itu mufsidin. Tapi kalau muslihin atau muhsinin nggak ada larangan. Mau keliling dunia pun, wah saya akeh duit, aku tak jalan-jalan keliling dunia, silakan. Tapi jangan mufsid. Kalau mufsid jangankan keliling dunia, dari rumah ke sini aja kalau mufsid. Ya ke sini itu maksudnya hanya jarak 1 meter, 1 kilo. Kalau mufsid ya udah sudah dibenci sama Allah, dilarang. Tapi kalau muslih, silahkan sejauh manapun kalian melangkah. Kalau muslih, insya Allah menjadi amal saleh. Itu nikmat Allah kepada Bani Israil, ya, yaitu dengan diberinya air minum ketika mereka kehausan, ketika mereka berjalan di padang di padang Sahara, di gurun Sahara, di padang pasir yang tidak ada pepohonan, tidak ada sumur, tidak ada air dan sebagainya. Hanya sekarang insya Allah sudah pada nikmat kemana-kemana pun berjalan, walaupun jauh gitu harus melewati padang pasir, tapi kan ada rest area, di rest area sudah banyak mau apa saja, kan gitu sekarang. Tidak usah khawatir ketika umroh haji kan mesti kita lihat dari bis itu kanan kiri, ya Allah nggak ada pohon, itu yang ada adalah ya bebatuannya padang pasir itu toh, dan bebatuan itu. Tapi begitu sampai rest area ternyata ya nyaman, bisa ngopi bareng, bisa beli apa saja ya ada. Artinya sudah dipersiapkan semua. Nah ini kan bagian dari nikmat Allah kepada mereka Bani Israil. Neng ya tadi itu wis mana salwa itu dikasih paling enak isi ngeyel, malah jaluk lalap-lalapan barang. Ya, minta yang tumbuh di bumi. Bil up. Baik itu sayur-sayurannya, bawang bawang, bawang putih, bawang nah, merah. Itu kan ngeyel lagi toh. Sudah dari kasih mana salwa kondisi milik. Hanya aku ya mau sudah dinikmati gitu ya sudah menikmati yang pas sehat lima sempurna. Tapi ya Allah memperlihatkan begitu ngeyelnya dan keras kepalanya dan keras hatinya orang-orang Bani Israil. Itu jadi pelajaran buat kita. Makanya kisah Bani Israil dalam Al-Quran cukup banyak ya, karena memang pelajaran banget buat kita sesudahnya dan ke depan tentu. Dan juga bisa kita lihat bagaimana Israel sampai sekarang, sifat-sifat yang turun-temurun dari nenek moyangnya dulu yang diceritakan itu ternyata sifat serakahnya, ngeyelnya, maunya menang sendiri, ya pokoknya ada semua. Kita lihat dari orang-orang Israel saat ini dan sebagainya. Kenapa demikian? Tasyabahat qulubuhum, jawaban di Al-Quran, serupa hati-hati. Maksudnya sudah seperti itulah sejak seperti itu. Seperti apa ngeyelnya mereka tentang permintaan yang aneh-aneh lagi, dan di situ akhirnya Nabi Musa pun tidak memohon sama Allah yang terakhir itu. Mau minta macam-macam, akhirnya apa ya suruh ngomong nih pasar lo, oke, baru macam-macam, kurang syukur sampai kan gitu loh bahasa. Tapi ya itulah yang digambarkan, akhirnya mereka karena ngeyel akhirnya ditimpa lagi oleh Allah, ditimpakan kepada mereka kehinaan, kenistaan dan kehidupan yang serba terombang ambing. Makanya kan orang-orang Israel itu sampai sekarang pun sebenarnya nggak punya tempat. Senangnya ngambil, ya kan? Nah sekarang kan mau menguasai Palestina, padahal ini bukan punya Israel. Israel itu nggak punya tempat dari dulu juga. Mau sama Allah dibiarkan. Jadi
apa istilahnya, apa itu kalau bahasa, jadi kesana kemari gitu ya, nggak ada sesuatu yang jadi tempat pastinya. Yang ada adalah tadi serakah, ngambilin, bahkan kepengen semua di dunia ini mereka kuasai kan. Kalau kita kan enggak ya, Indonesia kan tidak ada kan, Indonesia pengen menguasai dunia kan enggak ada. Kalau mereka itu harus dikuasai. Itu serakahnya kata Allah. Makanya sampai sekarang masih tetap dibiarkan hidup di muka bumi ini. Bagi Allah kan mau membiarkan kan gampang dong dari dulu. Nah, tapi ya itu ada nilai-nilai atau hikmah di balik itu sih. Cuman kalau ada pertanyaan misalnya ya tentang anaknya, cucunya gitu ya, kenapa sih kan Allah itu maha kuasa, kenapa sih orang-orang Israel itu tidak dimusnahkan saja, kan kasihan saudara kita yang di Palestina. Nah, kita jawab seperti yang tadi itu, bahwa Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang di Al-Quran seperti itu loh contohnya sekarang ada begitu. Kisah nyatanya bisa disaksikan dengan mata kepala. Bagaimana mereka itu ya kurang ajarnya kepada kita orang Islam misalnya kan, ketika orang sekarang itu mau masuk Masjid Aqsa saja, Palestina dari Masjid Aqsa itu nggak mudah, ada jam-jamnya. Kalau enggak, ini di sini tuh senjata itu, makanya kan pada gini semua. Kalau belum, jadi boleh masuk nanti 1 jam sebelum masuk waktu sholat kan boleh. Tapi kalau kepengen dari awal-awal seperti di masjid-masjid lain nggak bisa, karena itu kan si Israel yang menguasai itu. Tapi orang-orang Palestina juga nggak mau menyerahkan, karena apa? Itu tanah air sama seperti kita kan nggak mau tuh menyerahkan sama siapapun yang mau merebut Indonesia kan gitu. Orang Palestina apalagi itu tanah suci kan, tempat suci kita juga gitu. Masjid Aqsa kan masjid ketiga setelah Masjid Nabawi kan. Bahkan sampai pesannya Nabi kan gitu, tidaklah seorang mukmin itu ya pergi sebelum ketiga masjid itu, Masjid Allah, masjidku, dan Baitullah dari situ, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Makanya banyak di antara kita ini sampai sekarang yang belum sempurna secara perintah ya, karena apalah kita sulit masuk akses ke Baitul Maqdis. Makanya ya umroh bolak-balik, tapi habis itu nggak ke Baitul Maqdis toh, malah jalan-jalan ke Hong Kong, ke Amerika, ke Australia, kemana. Padahal mestinya jangan dulu kata Nabi kemana-mana sebelum menyelesaikan 3 masjid. Tapi ya yang 1 masjid ini yang angel. Karena apa? Tidak mudah. Bahkan apalagi kalau nama-namanya disinyalir ini nama-nama yang ya kan, nama-nama yang oleh mereka dianggapnya teroris, atau apa, wah sulit. Kalau mungkin nama Jawa gitu malah aman. Tapi kalau nama-nama yang berbahasa Arab gitu, di paspor atau di identitas siapa namanya Paijo, begitu malah aman gitu. Karena mungkin di database-nya nggak ada. Tapi kalau Abdu siapa, wah ini nih jangan-jangan kayak gitu kan, seperti itu. Makanya susah. Yang muda itu paling susah masuk ke sana katanya. Apalagi namanya nama yang tadi Islam agak sama-samaan dengan itu katanya ketat banget. Tidak mudah. Travel aja tidak bisa semua ke sana kan. Itu travel tertentu yang sudah tahu triknya, dan itu juga tentunya ya dengan resiko yang luar biasa. Ya entah kapan gitu bisa leluasa ke sana, wallahu a'lam. Tapi Nabi mengatakan ya jangan pergi-pergi kecuali atau sebelum ke 3 masjid yang utama. Padahal kebanyakan orang itu ya kurang 1, kebanyakan wis jalan kemana-mana. Seperti apa? Insyaallah nanti kita lanjut di berikutnya. Demikian kita alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.